Rumus atau model penilaian saham satu periode. Sebagai berikut. Harga saham pada awal periode adalah sebesar nilai sekarang atau present value atas dividen yang dibayar akhir periode pertama atau D1 ditambah dengan nilai sekarang harga saham di akhir periode pertama atau P1. Atau rumusnya sebagai berikut. P0 sama dengan D1 plus P1 per 1 plus KE pangkat 1. Anggaplah perusahaan saat ini dibiayai dengan 100% modal sendiri. Total nilai perusahaan adalah harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar atau N. Sehingga nilai perusahaan pada tahun ke-0 tampak dalam persamaan 12,2. Awalnya 12,1, kemudian semuanya dikalikan N menjadi NP0 sama dengan ND1 plus NP1 dibagi 1 plus KE pangkat 1. Misalkan perusahaan ingin mengeluarkan saham baru sebagai pengganti pembayaran dividen sebanyak M lembar saham. Tentunya saham baru tersebut akan dijual pada tahun pertama T sama dengan 1 dengan harga jual sebesar P1 dan memberikan total dana sebesar MP1. Saham baru sebanyak M tidak akan menerima dividen D1. Jika persamaan 12,2 pembilangnya ditambah dan dikurangi dengan MP1, maka tidak akan berpengaruh nilai saham tersebut dan diperoleh persamaan 12,3. Dari persamaan awal 12,2, kemudian ditambah dan dikurangi dengan MP1. Mengapa ditambah dan dikurang dengan MP1? Karena perusahaan mengeluarkan saham baru, jadi plus MP1, tetapi kemudian saham itu diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen, jadi dikurangkan MP1. Rumusnya akan menjadi NP0 sama dengan ND1 plus NP1 plus MP1 dikurangi MP1 dibagi 1 plus KE pangkat 1. Kemudian rumus ini akan disingkat, P1-nya dikeluarkan menjadi sebagai berikut. NP0 sama dengan ND1 plus N plus M dalam kurung MP1 kurang MP1 dibagi 1 plus KE pangkat 1. Jika tidak ada utang, pada tahun pertama besarnya sumber dana MP1 plus X harus sama dengan besarnya penggunaan dana, yaitu I plus ND1, di mana I adalah kebutuhan dana untuk investasi dan X adalah laba bersih. Atau bisa digambarkan dengan rumus MP1 plus X sama dengan I plus ND1. Rumus ini bisa disingkat dengan MP1 sama dengan I plus ND1 minus X. Laba bersih ditambah dengan penjualan saham baru harus sama dengan investasi baru ditambah dengan pembayaran dividen atau total dana atas penjualan saham baru, ditentukan oleh besarnya investasi. Jadi rumusnya kita masukkan NP0 sama dengan ND1 plus dalam kurung N plus M P1 minus I plus ND1 minus X dibagi 1 plus KE pangkat 1. Jadi dari rumus ini bisa dijelaskan bahwa nilai perusahaan pada tahun ke-0 atau T sama dengan 0 sebesar nilai sekarang total dividen yang dibayarkan pada tahun pertama, yaitu ND1, ditambah total nilai saham yang beredar pada tahun pertama, yaitu N plus M P1, dikurangi total nilai saham baru yaitu MP1. Dari sini NP0 kita ringkas sama dengan dalam kurung N plus M
P1 minus I minus X per 1 plus KE pangkat 1. Jadi sudah kita dapatkan persamaan NP0 sama dengan dalam kurung N plus M P1 minus I plus X per 1 plus KE pangkat 1 atau persamaan 12,5. Dari persamaan 12,5 tidak ada lagi N di 1. Pada tahun ke-0, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh dividen periode berikutnya. Besarnya pendapatan bersih atau X, investasi atau I, dan nilai saham pada akhir periode pertama atau N plus M P1 tidak tergantung atas besarnya dividen periode pertama atau D1. Modigliani and Miller menyimpulkan bahwa nilai perusahaan saat ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Jadi, pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau menerimanya dalam bentuk capital gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen saat ini maupun di masa datang. Pemegang saham merasa indiferen atas kebijakan dividen.